Kalau dari kita melihat dari isu lingkungannya ya, dari lokasinya itu memang rumah ini termasuk di lahan yang padat ya. Kita lihat bahwa mungkin di kota-kota besar itu lahan itu kan semakin padat. Nah, dari arsitek itu langsung membuat ruangan itu menjadi stacking seperti itu. Lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 mungkin ada tambahan rooftop. Nah, jadi untuk memfasilitasi semua kebutuhan dari owner tersebut. Itu gambaran besar dari keseluruhan rumah itu. Ketika saya melihat dari behavior klien ini, memang beliau ini padat ya dalam melakukan pekerjaannya. Jadi waktu-waktu quality time bersama keluarga itu mungkin berada di waktu yang senggang seperti itu. Ketika beliau mungkin baru kerjaannya itu agak longgar. Nah, makanya di sini beliau itu sangat mempersiapkan rumahnya ini nanti itu supaya mereka itu suka berkumpul seperti itu. Nah, di sisi lain beliau ini juga mengembangkan hobi-hobinya yang sekaligus nantinya sebagai pekerjaannya. Jadi hobi dari owner ini tuh mempunyai hobi bernyanyi, bisa menunjang pekerjaannya juga seperti itu. Jadi hobi yang bisa menunjang pekerjaan, tapi bukan pekerjaan yang utama gitu sih. Jadi klien ini itu mempunyai 3 orang anak. Nah, beliau itu mengelompokkan di setiap tingkatan rumahnya itu menjadi seperti ini. Jadi di lantai bawah itu buat ruangan yang istilahnya publik seperti itu, seperti ruang tamu, basement, kemudian area service juga itu berada di lantai paling bawah. Kemudian kita naik nih ke lantai atasnya. Nah, ini digunakan untuk berkumpul dan ada area kamar dan area hobinya itu. Nah, di situ dari lantai bawah itu kita buat menyambung. Jadi ada koneksi, tetap koneksi visual itu berupa void yang bisa langsung ke arah lantai 2. Nah, lantai 2 itu memiliki sifat yang sangat private ya, soalnya itu berisi dengan kamar-kamar seperti itu. Terus di lantai paling atas itu terdapat rooftop. Nah, ini juga digunakan untuk berkumpul sih dengan anggota keluarganya. Lantai 1 ini yang paling bawah ini beliau itu berupa ada area service, kemudian disekat dengan partisi, lalu di belakangnya itu terdapat ruang tamu, digunakan untuk ruang tamu yang nantinya juga ada kamar tamu. Nah, jadi untuk tamu-tamu yang mungkin berdekatan dengan beliau itu langsung berada di lantai bawah seperti itu. Jadi diarahkan ke situ, lalu juga adanya taman di situ. Jadi mungkin lantai 1 ini semi publik ya bahasanya seperti itu. Nah, lalu ke lantai 2 ini saya desain itu memang supaya terlihat lega juga. Di sini saya mencoba membawa warna-warna itu terang seperti itu, dan juga saya terapkan ornamen-ornamen kaca sebagai aksen repetisi sih. Jadi mungkin di area panel sini itu ada kaca besar. Nah, itu bisa digunakan untuk pembuat ruangan supaya menjadi lebih lega gitu. Soalnya kalau kita lihat dari layout ruangnya itu memang living room itu langsung satu area berdekatan dengan area dining room juga. Jadi satu area itu memang tanpa sekat seperti itu. Makanya saya bikin ruangan itu menjadi lebih lega seperti itu. Ini saya juga pernah mendapatkan masukan sih waktu ketika saya meeting dengan beliau itu. Dari satu anaknya ini memintakan TV nih di setiap kamarnya, tetapi bapaknya itu menolak untuk kalau kita kumpul itu lebih baiknya di area bawah yang lantai 1 tadi, soalnya pasti lebih berkualitas juga seperti itu. Nah, makanya saya mengolah itu ada satu ruang yang lantai bawah tadi itu berupa living room itu memang proper digunakan untuk semua anggota keluarga yang berada di situ. Nah, karena kita lihat kan rumah itu tadi kan rumah yang kompak ya, makanya di atasnya itu kita berikan void supaya ketika berkumpul dengan keluarga itu merasa nyaman di situ.
itu untuk yang living room ya. Kemudian dari aktivitas kumpul itu terkesan mungkin kalau agak bosen gitu ya di area bawah. Nah itu ada juga area rooftop di situ. Nah itu digunakan untuk mungkin barbekyuan atau ada anniversary atau acara yang penting apapun yang membutuhkan banyak keluarga lagi. Nah itu bisa di area rooftop tersebut. Soalnya kita lihat itu rooftopnya cukup panjang dan cukup memadai untuk anggota keluarga yang besar. Kita menggunakan biasanya open plan ya di situ ya. Soalnya dari beberapa kebutuhan seperti living room, dining room, kemudian pantry itu kita satukan. Jadi memang satu area seperti itu. Nah mungkin agar tidak terkesan terlalu padat. Nah di atas itu kita beri void tadi sebagai komunikasi visual dengan lantai 2 juga. Nah kemudian di dinding kanan kalau kita itu kita beri bukaan yang lebar. Jadi untuk kesan ruang itu tidak yang sumpek seperti itu ya, tapi memang cahaya itu bisa masuk dari situ. Kalau kita bicara dari sisi arsitek juga ya, kalau isu untuk lahan yang padat seperti ini tuh kita menggunakan bukaan-bukaan yang lebar, kemudian warna yang putih, loose furniture, dan beberapa ornamen yang bisa digunakan untuk memperluas ruangan seperti kaca tadi. Seperti itu sih untuk yang mengakali dari kebutuhan lahan-lahan yang padat. Kalau kita untuk meng-layoutkan furnitur agar ruangan lebih luas itu biasanya kita mix and match juga bisa di sini. Jadi tidak harus furnitur yang tergolong besar seperti itu, tapi memang harus di-mixkan dengan furnitur yang kita custom sendiri seperti itu. Nah, custom sendiri ini juga memfasilitasi dari kebutuhan beliau. Jadi ruangan itu tidak terkesan terbuang sia-sia seperti itu. Jadi efisiensi ruang itu kita fasilitasi dengan custom di setiap sudut ruangannya. Salah satu contohnya itu di ruang hobinya beliau itu beliau menginginkan adanya ruang space seperti studio, tapi juga bisa digunakan untuk storage untuk pekerjaannya. Jadi kita custom kabinet seperti itu dari kanan dan kiri, dan pada bagian tengah kita beri kit panel seperti itu. Jadi untuk ruang studio itu juga kita fasilitasi. Nah itu kan contoh dari kebutuhan yang kita harus fasilitasi dengan mengcustom dari furnitur tersebut. Jadi di ruang hobi ini memang kita fasilitasi untuk hobi bernyanyi beliau. Nah, beliau ini merequest dari kita itu untuk setiap sisi dari ruangannya itu memang bisa digunakan untuk istilahnya rekaman seperti itu. Nah, mungkin beliau itu mungkin bosan dengan set ini. Nah, itu bisa dipindah-pindahkan. Jadi lebih fleksibel itu sih untuk ruang studionya ini. Untuk rekaman di sisi ini bisa, kemudian di sisi ini bisa. Di ruangan itu bisa juga digunakan untuk bersantai, berkaraoke. Jadi kita adanya sofa, satu sofa seperti itu, lalu di kanan kiri ada kabinet, lalu di tengahnya itu sebagai focal point-nya kita beri back panel seperti itu. Kemudian yang area private lagi, nah di sini tuh berisikan kamar-kamar. Nah kalau mungkin kamar-kamar ini lebih ke arah behaviornya yang kita lihat masih mungkin di era saat ini masih butuh daring. Nah itu kita fasilitasi dengan adanya mungkin meja belajar, kemudian display storage seperti itu untuk kebutuhan pembelajaran dari setiap anak-anaknya itu. Dan untuk tema yang saya ambil itu hampir sama dengan menggunakan warna-warna cerah. Jadi mungkin kalau request khusus dari pemilik untuk rumahnya ini, karena beliau ini berada di suatu perusahaan yang bergerak di bidang lavatory. Nah dari owner ini tuh khusus dari setiap lavatorinya itu menggunakan brand yang dia pakai seperti itu. Nah jadi mungkin kita juga lebih enak juga yang menentukan itu. Kita mix and match kan dengan satu di lavatory itu kita menggunakan apa aja, itu bisa langsung kita terapkan di rumahnya nanti seperti itu. Itu request khusus dari beliau seperti itu. Oke, jadi tantangan ini ada salah satu tantangan yang mungkin cukup tricky ya begitu, karena dari istri ownernya ini memiliki kecintaan dengan warna ungu. Nah, warna ungu itu harus kita padu-padankan dengan keseluruhan ruang dan satu tema yang kita angkat nih. Nah, makanya dari situ kita coba kombinasikan warna ungu itu agar tetap ada di kamar
utama tersebut, dan juga masih ngeblend dengan beberapa ruang yang kita angkat itu, dari tone warnanya, kemudian dari modelnya itu sendiri. Nah itu harus kita atasi seperti itu sih. Nah itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Jadi untuk treatment dari kamar utama sendiri yang harus menggunakan warna ungu, nah di sini saya coba memadu-madankan dengan warna yang cenderung terang seperti warna putih, kemudian warna beige juga itu bisa kita padu-padankan di situ. Soalnya kalau kita lihat dari keseluruhan warna tadi itu masih ngeblend seperti itu dengan tema yang keseluruhan ruang yang warna terang tadi. Nah kalau ungu ini tuh kalau di kamar utama agak sedikit kontras juga, tapi masih ngeblend dengan warna terang tersebut. Kalau kita lihat itu juga saya terapin itu di backing panel yang emang jadi focal point, lalu di bedhead yang jadi focal point dari kamar utama itu sendiri seperti itu. Jadi emang ungu itu sebagai kontras sih kalau itu. Jadi rumah kali ini itu memang rumah yang kompak ya. Kita tahu rumah ini berada di lahan yang padat, lalu dengan kebutuhan beliau yang mungkin banyak juga. Nah, kompak ini menjadikan poin plus juga bagi rumah kali ini, karena kita lihat dari pengolahan ruang, penataan furnitur itu kita bisa baca itu bahwa rumah ini tuh rumah yang efisien, karena tidak adanya ruangan yang sia-sia di rumah tersebut seperti itu. Dan juga kita sebagai desainer interior juga mendesain by behavior klien. Nah, jadi ruangan-ruangan itu juga harus memfasilitasi dari kebutuhan dari klien tersebut seperti itu.